Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi. Di sini saya akan mau sharing terkait apa yang saya baca di buku Dila eh, sebagai salah satu pembunuhan RPI saya di triwulan 4 tahun 2022. Eh, Buku yang saya baca adalah berjudul 7 Amalan Menarik Rezeki yang dikarang oleh Muhammad Syafi'i Al-Batani. Jadi setiap makhluk ini pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Namun untuk mencari rezeki kita harus teruskan berikhtiar untuk menjemputnya. Adapun dalam buku ini dijelaskan 7 amalan untuk menjemput rezeki. Yaitu salah satunya sholat duha. Sholat duha ini mungkin tidak asing bagi kita ya. Sholat ini adalah sebagai salah satu menarik rezeki yang masih di langit, mempermudah rezeki yang sulit, menarik rezeki yang jauh menjadi dekat, dan menambah rezeki yang sedikit. Sholat duha ini dilakukan pada pagi hari. Jadi alangkah baiknya kita sholat duha untuk menarik rezeki kita yang masih jauh agar menjadi dekat. Selanjutnya yaitu membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini sekedar membaca surat ini bukan sekedar melafalkan saja ayat-ayat dalam surat Al-Waqiah, tapi membaca disertai maknanya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan mengalami kefakiran. Gitu. Uh, jadi alangkah baiknya dan kita coba ini amalan membaca surat Al-Waqiah setiap malamnya. Selanjutnya yaitu bersedekah. Nah, sedekah ini salah satu cara ampuh untuk menarik rezeki sekali sekecil apapun. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah dengan ikhlas, niscaya Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Boleh jadi orang yang kita bantu dengan sedekah kita mampu tidak mampu membalas kita. Akan tetapi yakinlah Allah menggerakkan tangan-tangan lain sebagai perantara kita untuk membalas sedekah kita. Karena itu jangan ragu-ragu ya untuk bersedekah. Selanjutnya yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, ini sangat penting. Di sini kita berbakti adalah salah satu yang mendatangkan keberkahan hidup. Salah satunya adalah kemudahan dan keberkahan dalam rezeki. Oleh karena itu, berbaktilah kepada orang tua kita selama orang tua kita masih ada, dan mintalah doa kepada mereka untuk kesuksesan dan keberkahan hidup. Nah, yang kelima, selanjutnya berzikir, istighfar, zikir dan istighfar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, umpamakan dosa seperti, Rasulullah SAW mengumpamakan dosa seperti senoda hitam yang menempel di permukaan cermin. Semakin banyak dan tebal noda hitam yang menutupi cermin tersebut, maka semakin sulit untuk dibersihkan. Ini umpama. Jadi semakin sering kita berbuat maksiat, maka akan menimbulkan noda hitam di dalam hati kita. Jika dibiarkan, tidak segera dibersihkan, maka noda hitam tersebut menjadi sulit dibersihkan. Maka dalam hal ini, ketika hati kita kotor, akan menyumbat saluran rezeki, tidak akan masuk. Jadi, karena saluran rezeki agar tidak tersumbat, kita harus banyak-banyak membaca zikir, istighfar.
Itu. Nah, amalan yang keenam, menikah. Nah, setiap manusia ini membutuhkan pasangan dalam hidupnya. Dalam surat An-Nur, dalam surat An-Nur ayat ayat 32, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah luas karunia-Nya dan Allah Maha Mengetahui. Itulah jaminan dari Allah bagi siapa saja yang menikah dengan niat lurus karena mengharapkan keridhaan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Allah menciptakan dan bagikan rezeki kepada makhluknya. Tugas kita adalah tinggal menjemputnya. Kita tidak perlu risau dan ragu menikah karena masalah ekonomi. Allah akan menjamin rezeki makhluk ciptaan. Dan yang terakhir amalannya ialah silaturahmi. Di sini silaturahmi adalah salah satu pintu gerbang keberkahan hidup. Dengan kita bersilaturahmi juga dapat mengundang datangnya rezeki serta menyambung hubungan dengan anggota keluarga, kerabat, maupun antara sahabat. Mungkin sekian dari sharing sharing pembacaan buku yang saya baca di aplikasi Dila. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.